Salam kecomania khususnya para peternak dan pencinta burung lakbat. Pada video saya kali ini saya akan menindaklanjutin video sebelumnya di mana saya bikin video masalah berternak bebek bertelur banyak. Namun apalah artinya kita berternak lakbat telur banyak namun tidak ngisi atau disebut tidak menetas. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas atau mengungkap rahasia pribadi saya bagaimana cara burung lakbat bisa ngisi atau telur bisa menetas dengan sempurna. Adapun rahasia pribadi saya ini berdasarkan pengalaman saya yang mana tidak semua peternak lakbat tahu ataupun melakukan cara seperti yang saya lakukan. Maka itu simak dan tontonlah video ini sampai habis. Namun sebelum itu saya ingin menanggapi pertanyaan mengenai video saya yang berjudul ternak lakbat telur banyak masalah pakan harian, yang mana di situ masih banyak pertanyaan bentuk padi atau gabah apa yang digunakan, terus masalah pur atau bama yang gimana yang diberikan kepada lakbat. Di sini akan saya perlihatkan pakan yang saya berikan pada lakbat saya. Di sini ada dua jenis gabah, yaitu gabah dengan butiran agak bulat dan kecil yang biasa disering disebut di toko pakan gabah Bangkok. Yang kedua adalah gabah padi atau gabah beras yang biasa kita konsumsi. Untuk pemberian pakan saya biasa lebih senang kepada arah gabah biasa atau gabah beras, di mana harganya lebih murah dibanding gabah Bangkok. Namun sesekali bisa juga kita padukan antara keduanya, yang mana bisa dicampur antara gabah Bangkok dan gabah padi biasa. Dan untuk jenis pur ayam itu biasa saya memakai pur ayam yang banyak biasa dijual di toko-toko pakan ayam, yaitu yang berukuran kecil atau BR atau pur 1 sama pur ayam nomor 2. Itu bisa saya kombinasikan keduanya. Dan untuk millet itu saya hanya menggunakan millet putih. Nah, untuk menjawab pertanyaan video saya sebelumnya, ada yang bertanya kepada saya, mengapa kok burung lakbat saya dikasih pur ayam atau bama ayam? Ini sekaligus menjawab pertanyaan permasalahan para peternak yang mana burung lakbatnya sulit atau sukar untuk bertelur. Menurut pengalaman saya, dengan memberi pakan pur ayam kepada lakbat itu bisa menghasilkan burung lakbat bertelur sendiri atau yang kita sebut dengan telur pakan. Ini berdasarkan pengalaman saya waktu berternak ayam itu, kok saya bingung mengapa kok ayam ada yang bertelur tanpa ada ayam jago. Ternyata itu adalah pengaruh dari pakan yang kita kasih. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk memberi makan lakbat saya dengan pur ayam. Dalam video saya kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya berternak lakbat dengan menggunakan sarana yang murah meriah dan yang ada di sekitar kita. Adapun persiapan yang harus kita siapkan sebelum memasukkan pasangan lakbat ke dalam kandang penjodohan ataupun yang sudah jodoh ke dalam kandang ternak adalah kita menyiapkan bahan-bahan sarang, di mana bahan sarang-sarang itu bisa kita peroleh dari sekitar kita, yaitu rumput-rumput kering,
Yang mana rumput piring yang kita kumpulkan itu apabila ukuran terlalu panjang atau besar itu tinggal kita potong kecil-kecil. Selain rumput-rumput kering, kita juga menggunakan bisa menggunakan sarana pelapa, pohon, dan kupas kulit yang kerasnya sehingga menjadi seperti ini. Adapun fungsi daripada rumput tadi yang kering itu bisa kita gunakan sebagai alas untuk glodok atau tempat bertelur burung. Tinggal kita antarkan. Adapun glodok, saya lebih senang dengan glodok bikinan sendiri daripada yang jadi, karena ukuran glodok bisa kita sesuaikan. Saya lebih senang memakai glodok dalam ukuran yang agak besar atau lebar atau kecil panjang. Adapun fungsinya itu kadang-kadang ada sebagian lakbet yang terlalu sensitif apabila kita mendekatin kandang atau mau coba membuka glodok, dia akan lari masuk ke dalam glodok secara bersamaan. Hal itu bisa menyebabkan di mana apabila lakbet dalam masa bertelur itu membuat telur menjadi busuk atau rusak, bahkan bisa pecah karena dia masuk terlalu terburu-buru. Nah, dengan adanya glodok agak besar atau panjang, itu akan memberikan stun atau ruang gerak lakbet, di mana waktu dia kaget, dia bisa masuk dan dia melihat keadaan di dalam. Untuk pengaturan letak glodok atau pakan itu kita sesuaikan dengan keadaan besar kecil kandang dan glodok. Seperti ini, saya lebih senang pintu glodok menghadap pintu buka kandang supaya untuk mempermudah kita pada waktu mengecek glodok atau melihat keadaan dalam glodok. Setelah semua persiapan di dalam kandang ternak sudah kita isi atau ada di mana ada glodok, ada tempat pakan. Oh iya, untuk tempat pakan itu kita bedakan antara pakan millet dan bama atau pur ayam tadi. Jangan lupa kita siapkan juga tempat air minum yang agak besar, di mana di situ berfungsi sebagai tempat dia mandi. Dan apabila pada waktu mengeram, itu dia sebagai tempat dia mengukur suhu atau kelembapan di dalam kandang atau di dalam glodok. Lakbet mempunyai insting tersendiri, di mana apabila di dalam glodok terasa suhu kurang lembab, dia akan keluar indukan mandi. Maka itu kita perlukan tadi adanya tempat minum sekaligus tempat mandi lakbet. Baiklah, setelah semua persiapan kandang dan glodok sudah siap, di sini ada sepasang lakbet yang saya siapkan sebagai contoh atau bagaimana saya berternak lakbet 100% berhasil nojong, di mana rahasia ini tidak semua peternak tahu dan melakukannya. Ini adalah lakbet saya usia sekitar 7-8 bulan, yang mana akan saya coba perlihatkan rahasia saya bagaimana atau sebelum saya menjodohkan atau memasukkan ke kandang ternak untuk proses perkawinan. Kita sering melihat atau bahkan sudah mempunyai lakbet satu pasang terus bertelur beberapa kali, ternyata telur tidak menetas atau jong, tidak ngisi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya bahwa saya sering melihat lakbet saya sebelumnya kawin bahkan dalam satu hari 2-3 kali, namun pada akhirnya tidak ngisi. Itu saya lihat kadang-kadang setelah kawin itu di seputaran ekor atau kemaluan ini basah. Nah, dari situ saya berpendapat bahwa mungkin karena sperma jantan tidak sempurna masuk ke sperma betina sehingga telur tidak mengisi atau tidak dibuahi. Nah, dari situ saya berpendapat dan mempunyai inisiatif untuk mencabut atau membersihkan
bagian pantat atau kemaluan dari lakbat sebelum saya menggabung atau mengawinkan. Terus ada juga yang bertanya, apakah itu untuk salah satu burung lakbat aja yang harus dibersihkan? Lebih baik menurut saya dan biasa pengalaman saya, itu saya bersihkan dua-duanya, baik itu yang jantan ataupun yang betina. Sehingga pada waktu mereka kawin itu sperma jantan dapat dengan sempurna masuk atau bercampur dengan sperma perempuan, sehingga menjadikan telur ngisi atau bisa dibuahi dengan sempurna. Seperti ini. Diusahakan jangan sampai ada bulu-bulu satu pun yang menutupin lubang. Nah, seperti ini. Setelah bersih seperti ini, barulah biasa saya masukkan lakbat satu pasang ke kandang ternak atau kandang penjodohan. Ini begitu juga dengan yang jantan, kita bersihkan, kita masukkan. Cara tadi itu bisa diaplikasikan untuk burung jenis lain, di mana pengalaman saya sebelum berternak lakbat, saya pernah membudidayakan burung kacer, murai ataupun burung palak parkit australi, di mana alhamdulillah walaupun produk pertama itu telur ngisi ataupun bisa menetas dengan sempurna. Untuk pelepah pohon kelapa tadi itu tinggal kita masukkan ke kandang, di mana nanti pelepah-pelepah ini akan digerogoti atau digigit lakbat sendiri untuk menyusun atau membetulkan sarang di dalam gelodok. Dan untuk lakbat yang sensitif itu biasanya dia akan mencoba menutupin pintu-pintu tempat kita mengecek atau membuka gelodok biasanya. Itulah tadi rahasia pribadi saya dalam hal berternak lakbat ataupun burung lain, sehingga telur walaupun telur pertama, telur utama berhasil. Oke para kicau mania peternak lakbat, untuk video lain kali atau yang akan datang saya juga akan mencoba mengulas pengalaman pribadi saya, yang mana lebih baik kita beternak lakbat itu di kandang ternak koloni atau kandang primer seperti ini,